kelebihan dari air hidrogen ini tuh adalah tingkat kepatuhannya yang tinggi. Ini tuh penting sekali dalam hal manfaat kesehatannya, ya. Kita lihat kalau dibilang you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi artinya makanan itu sangat penting buat kesehatan. Sebenarnya yang lebih penting dari makanan itu sebenarnya minuman, air yang kita minum. Karena kita tuh nggak bisa hidup 3 hari tanpa air dan masih bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan. Itu survival rule of three istilahnya. Nah, kepatuhan juga berhubungan selain air itu kan sangat orang tuh jadi artinya kalau minum air itu udah satu kebutuhan yang nggak mungkin bisa dilepaskan. Beda kalau disuruh minum tablet, disuruh minum suplemen, saset atau segala macam. Kalau bentuknya air itu tuh memang bagian dari instingnya, nalurinya untuk bertahan hidup dia tuh harus minum air. Jadi kalau ada antioksidan yang bentuknya air itu banyak sekali manfaatnya. Jadi terutama dalam hal kepatuhan jangka panjang kita tuh mungkin bisa tanya ke semua orang yang punya penyakit yang kronis yang kayak hipertensi, gula darah, kolesterol atau sakit jantung. Itu tuh kan minum obat tiap hari. Itu tuh ada waktu-waktu setelah beberapa bulan itu yang namanya bosen minum obat tuh hampir semua orang tuh ada. Akhirnya nanti kadang-kadang males kontrol, nggak minum obat lagi. Tapi kalau air itu nggak ada orang yang bosen minum air gitu, ya. Nah, jadi itu juga kepatuhan dalam bentuk air ini ditunjang dengan kemampuan si hidrogen dihasilkan sendiri gitu. Jadi jarang ada kita misalnya punya mesin yang bisa bikin vitamin C, mesin yang bisa bikin vitamin E atau antioksidan lain. Sementara kita tuh bisa bikin hidrogen ini dengan berbagai cara, bisa pakai mesin water ionizer, bisa dengan tumbler gitu ya. Itu tuh banyak sekali caranya, bisa dengan mesin untuk inhalasi juga, nanti ada yang khusus mesin inhalasi di luar negeri tuh banyak yang kayak gitu ya. Nah, jadi artinya kita tuh bisa memproduksi antioksidan dengan berbagai keunggulan tadi itu sendiri di rumah, di dapurnya kita sendiri, kita bisa bawa-bawa. Apalagi kalau tumbler kan enaknya bisa dibawa kemana aja, luar kota, kemanapun. Jadi ini juga menunjang kepatuhannya gitu, ya. Nah, kepatuhannya sekali lagi itu sangat penting. Sekarang kalau kita pengen hidup sehat itu, kita tuh nggak bisa menjalankan pola hidup sehatnya cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Harus bisa seumur hidup. Kalau pengen olahraga sehat, olahraganya itu harus bisa seumur hidup, nggak bisa olahraga cuma sebulan 2 bulan doang gitu. Nah, di dunia kedokteran itu senjatanya para dokter itu cuma 3. Yang pertama itu adalah minum obat, ya, berobat ke luar negeri kemanapun seluruh dunia, ke Amerika, ke Singapura, ke Australia, kemanapun ya, ke Eropa. Senjatanya dokter itu cuma ada 3. Pertama obat, yang kedua pengaturan makan, yang ketiga itu olahraga. 3 itu tuh senjatanya dokter tuh terutama 3 itu ya. Dan sementara penelitian menunjukkan, ya ada penelitian besar 35 tahun ngumpulin berbagai penelitian tentang kepatuhan berobat. Kalau misalnya di negara maju maupun negara berkembang, kalau orang disuruh minum obat dalam jangka panjang, kepatuhannya itu cuma 40-50%. Misalnya sekarang ada 334 orang yang ikutan Zoom ini nih ya, ada 300-an lebih. Kemudian semuanya disuruh minum, anggaplah tablet hidrogen aja. Misalnya tablet hidrogen udah masuk ke Indonesia, terus disuruh minum tablet hidrogen dalam jangka panjang. Misalnya setahun, 2 tahun disuruh minum. Itu tuh menurut penelitian ini, cuman dari 300-an tuh nggak sampai 150 yang dalam 1 tahun tuh masih rutin minum tablet hidrogen tadi. Karena kalau minum obat, kalau hidrogen dalam bentuk tablet kan rasanya kayak obat, itu tuh kepatuhannya tuh rendah, cuman nggak sampai 50% gitu. Apalagi kalau ternyata disuruh olahraga atau disuruh ngatur makan, itu tuh kepatuhannya cuma 20-30%. Jadi itu salah satunya yang menyebabkan dunia kedokteran tuh bisa dibilang menjalankan senjatanya cuma 3, tapi 3-tiganya tuh nggak bisa dijalankan dalam jangka panjang oleh kebanyakan orang. Jadi dokter itu senjatanya obat, olahraga, ngatur makan, kepatuhannya di bawah 50%, 20, 30, 40%. Jadi makanya si dokter juga bingung, jangankan pasien, dokternya aja kadang disuruh minum obat jangka panjang tuh males, disuruh olahraga rutin itu nggak bisa jangka panjang. Makanya di kedokteran itu nih faktor risiko misalnya. Kalau pengen sehat tuh ya, ada 6 faktor risiko yang harus dijaga. Gula, kolesterol, tekanan darah, kolesterol, kelebihan berat badan, harus rajin olahraga, jangan ngerokok, dan radikal bebas yang lain. Itu kalau 6 ini bisa dihindari, dalam jangka panjang tuh bisa sehat. Tapi kedokteran tuh gagal mencegah berbagai penyakit ini. Terbukti penyakit tuh makin lama, yang sakit gula tambah umur tambah banyak. Berarti kedokteran tuh gagal mencegah diabetes. Kalau mengandalkan diet, olahraga, sama obat. Hipertensi makin lama tambah umur tambah banyak yang hipertensi. Artinya gagal gitu. Mestinya kalau berhasil tuh tambah umur yang hipertensi tuh nggak tambah banyak. Ini tambah umur tambah banyak.
berarti tidak bisa mencegah hipertensi seiring bertambahnya umur. Kolesterol tambah umur tambah banyak, obesitas juga tambah umur tambah banyak. Ngerokok juga makin usianya lanjut bukannya berhenti malah tambah banyak gitu ya. Olahraga juga susah nyuruh olahraga apalagi tambah umur. Kanker juga makin usianya lanjut, kedokteran tuh gagal mencegah peningkatan terjadinya insidensi maupun prevalensi kanker pada usia lanjut. Makin lama makin tambah umur tuh risiko kanker meningkat. Jadi bisa dibilang di dunia kedokteran tuh gagal dalam hal membantu mencegah berbagai penyakit tadi. Ya, jadi itu yang menyebabkan kepatuhan. Kalau air hidrogen, sekali lagi, kenapa molekul hidrogen bisa bantu cegah dan pulihkan 170 jenis penyakit? Itu tuh salah satunya karena dia sebagai antioksidan. Jadi kesimpulannya itu, dan antioksidan punya banyak sekali kelebihan, dan kelebihan utamanya, kalau kita pengen sehat dalam jangka panjang, kita tuh harus bisa menjalankan pola hidup sehat tadi itu dalam jangka panjang. Kalau minum air hidrogen itu bukan sesuatu hal yang sulit, karena minum air itu tuh satu naluri, satu kebutuhan yang primer, yang istilahnya bahkan lebih penting dari makanan. Kalau kita bisa tahan makan 21 hari, 3 minggu, nggak makan masih bisa hidup, kita tuh nggak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi kalau air yang semua yang kita konsumsi itu diganti dengan air hidrogen, itu banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh, makanya si hidrogen ini bisa banyak sekali manfaatnya untuk 170 jenis penyakit atau lebih. Ini sesi ke-1 ya, saya biar rada nyantai, biar istirahat dulu, di selang pertanyaan dulu deh ya, nanti bagian keduanya biar pertanyaannya nggak bisa terfokus ke bagian pertama tadi, silakan kalau ada yang mau nanya dulu. Oke, jadi tadi udah sampai ke sesi pertamanya udah beres. Nah, itu jadi kita udah bahas berbagai kelebihan dari si air hidrogen tadi, molekul hidrogen baik dalam bentuk air hidrogen maupun inhalasi untuk dibandingkan antioksidan yang lain. Tapi ada satu lagi pembahasan sedikit tentang ini tambahan-tambahannya yang biar rekan-rekan semua di sini lebih yakin tentang manfaat hidrogen dan kenapa bisa lebih ngerti kenapa sih banyak sekali penyakit yang bisa kebantu sama hidrogen ini. Jadi molekul hidrogen itu bisa dibilang kalau dari berbagai antioksidan dia itu yang paling alami, yang paling tua, yang paling natural yang ada di muka bumi gitu ya. Jadi sejak zaman dulu itu orang tuh kan sebenarnya sebelum waktu zaman nenek moyang kita belum ada teknologi macam-macam, masih hidupnya sangat sederhana gitu kan. Sebenarnya radikal bebas tuh nggak ada. Bisa dibilang radikal bebas kayak zaman sekarang, radiasi, asap rokok segala macam itu bisa dibilang nggak ada. Jadi tapi orang tuh tetap butuh antioksidan karena apa? Karena mereka tuh menggunakan oksigen untuk bernafas, di mana si oksigennya digunakan masuk ke dalam tubuh untuk berbagai proses menghasilkan energi. Nah, dalam proses menghasilkan energi itu memang mau nggak mau kita harus menghirup hidrogen karena itu yang paling reaktif, yang paling cepat bereaksi, bisa menghasilkan energi dengan cepat, ya. Tapinya konsekuensinya ada yang namanya akan dihasilkan radikal bebas disebut reaktif oksigen spesies. Jadi senyawa reaktif yang timbul karena proses metabolisme dari oksigen di dalam tubuh. Ya, itu tuh yang termasuk reaktif oksigen spesies itu bisa termasuk senyawa radikal bebas yang bisa merusak sel, bisa merusak inti sel dan sebagainya. Nah, itu tuh paling pentingnya tuh dihasilkan oleh, jadi radikal bebas paling penting di dalam tubuh dihasilkan oleh metabolisme oksigen yang kita hirup. Makanya disebut ada tulisan tentang free radical, the price we pay for breathing. Jadi harga yang kita bayar untuk bernafas itu akan dihasilkan radikal bebas yang bisa merusak. Tapinya ternyata tubuh kita dari zaman dulu sebelum ada kita bisa memproduksi antioksidan sendiri gitu ya, kita bisa bikin vitamin C, koenzim Q10 dan macam-macam di dunia kedokteran, tubuh itu sudah punya mekanisme untuk menetralisir radikal bebas tadi yang terbentuk sama nafas yang kita produksi metabolisme oksigen. Itu tuh dengan cara peran, ini ada penelitian peran dari serat ya, sayuran, dari buah-buahan terhadap kesehatan dan hubungannya dengan produksi hidrogen. Jadi dari penelitian itu kalau misalnya kita makan serat dan sayuran, buah-buahan, berbagai macam serat, itu tuh nanti si sayuran dan buah-buahannya akan difermentasi oleh bakteri usus, ya, sehingga bakteri usus itu nanti salah satunya bisa menghasilkan gas hidrogen. Jadi si gas hidrogen itu sudah sejak zaman nenek moyang kita tuh bisa diproduksi sendiri di dalam usus kita asal kita makan sayuran dan buah-buahan. Kemudian nanti si
bakteri usus ini nanti si hidrogen ini nanti dari gas hidrogen itu masuk ke dalam pembuluh darah dan sel. Nah, nanti dia tuh kan dia punya fungsi sebagai antioksidan kan, bisa masuk ke dalam sel, inti sel, ke dalam membran otak segala macam. Dia tuh bisa menetralisir reaktif oksigen spesies yang dihasilkan sama oksigen tadi, metabolisme oksigen tadi. Jadi itu cukup untuk menyebabkan seseorang itu sehat terus selama dia tidak terpapar radikal bebas jenis yang lain. Kemudian nanti dibuang ke saluran nafas, ya, lewat saluran nafas ke udara gitu ya. Nah, jadi di sini juga ada penelitian lain produksi, metabolisme, dan ekskresi dari hidrogen di usus besar. Jadi sekali lagi, si tubuh kita tuh bisa menghasilkan hidrogen sendiri sebetulnya. Dari zaman dulu juga bisa, cuman sekarang produksi hidrogen itu nggak cukup karena radikal bebas yang masuk terpapar ke kitanya udah terlalu banyak, terlalu sering, terlalu intens, sehingga kita butuh hidrogen dari luar. Nah, itu fungsinya si hidrogen itu tuh dari situ gitu. Makanya, dan juga ada manfaat tambahan bahwa si hidrogen itu dihasilkan sama sebagian bakteri usus dan bisa selain menghasilkan gas hidrogen yang masuk ke dalam pembuluh darah untuk menetralisir radikal bebas ya, dia sebagian populasi bakteri yang lain, makanya disebut cross feeder. Jadi si hidrogen itu menyuplai nutrisi di saluran cerna manusia untuk bakteri usus yang lain. Nah, ini sekarang kalau misalnya para penggemar probiotik itu tuh sekarang para ahli itu sangat yakin sekarang tuh bisa dibilang bahwa 70% sistem pertahanan tubuh kita tuh ditentukan sama kesehatan dari mikrobiota usus kita, bakteri usus kita. Jadi kalau kita rajin minum air hidrogen, ya jadi itu nggak bisa diperoleh manfaatnya dengan inhalasi hidrogen, karena inhalasi hidrogen itu bisa masuknya langsung saluran nafas. Kalau kita pengen bikin sehat saluran cerna kita, kita tuh banyak minum air hidrogen, karena hidrogennya sendiri bisa jadi kayak prebiotik gitu, makanan yang disukai oleh bakteri usus kita. Dan kalau bakteri usus kita senang, sehat, kesehatan kita, daya tahan tubuh kita tuh jadi lebih bagus karena 70% sistem pertahanan tubuh kita ditentukan sama bakteri usus kita. Jadi itu salah satu manfaat tambahan dari air hidrogen. Makanya tadi Pak Leo bilang jangan cuma inhalasi aja, karena inhalasi memang banyak bisa langsung masuk ke otak, bisa masuk langsung ke pembuluh darah, tapi ada manfaat yang nggak bisa diperoleh. Jadi lebih baik dikombinasikan. Salah satu manfaat yang nggak bisa diperoleh dari inhalasi adalah menyehatkan populasi flora normal usus kita. Karena si hidrogen ini tuh bisa jadi makanan buat bakteri usus juga. Dan ini tuh jadi makanan ini tuh sangat dan ini tuh pokoknya kalau di dunia kedokteran tuh sekarang lagi tren tentang probiotik, makin sehat bakteri usus makin bagus, banyak sekali manfaat kesehatannya, nggak cuma buat sistem pertahanan tubuh, buat jantung, buat otak, macam-macam. Ada gut brain axis, itu tuh aksis yang menghubungkan bakteri usus di usus kita dengan otak, dengan jantung. Itu pokoknya makin sehat bakteri usus kita, makin sehat kita gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk diangkat. Makanya ini kenapa orang yang rajin minum air hidrogen, kayak di Jepang tuh orang-orang yang minum air hidrogen dari tahun 66 sampai sekarang, di keluarga-keluarganya yang minum air hidrogen terus-terusan, ternyata di Jepang itu sekarang dari segi angka harapan hidup sama kualitas hidup tuh nomor 1 di seluruh dunia. Itu mungkin salah satunya tuh faktor dari tahun 66 rakyat Jepang tuh sudah minum air hidrogen, udah banyak sekali yang minum air hidrogen sampai sekarang. Jadi itu salah satu manfaatnya, selain sebagai antioksidan yang istimewa, dia juga sebagai molekul yang bisa menyehatkan saluran bakteri di usus kita. Itu salah satu tambahan kenapa hidrogen itu jadi banyak sekali manfaatnya, bisa sampai 170 penyakit. Dan itu orang-orang zaman dulu tuh cukup dengan hidrogen aja, itu tuh umurnya tuh bisa panjang sekali. Misalnya Nabi Nuh di Quran tuh bisa umurnya 1000 tahun bersama kaumnya. Di Alkitab dikatakan Nabi Nuh tuh masih hidup sampai umur 950 tahun. Jadi umurnya tuh panjang orang zaman dulu itu, padahal tidak ada antioksidan khusus gitu, cuman makan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian di dalam ususnya dirubah jadi hidrogen, dan hidrogennya itu udah cukup menyebabkan umurnya sampai panjang gitu ya. Zaman sekarang kan jadi rusaknya itu karena itu. Jadi itu salah satu tambahannya ya. Dan sekali lagi, kenapa sih
ini sih sebenarnya lebih ke arah insight buat tambahan aja. Si hidrogen itu tuh sebenarnya molekul antioksidan yang molekul gak cuma antioksidan, molekul terpilih buat kesehatan gitu. Jadi ketika itu kan jadi artinya si Tuhan yang Maha Pencipta itu tuh kan bikin di dalam usus kita tuh bisa menghasilkan hidrogen. Sebenarnya kalau mau kan bisa aja milih antioksidan yang lain. Misalnya kalau kita minum vitamin C, kita minum makan sayuran buah-buahan, bisa aja usus sayur bakteri usus itu menghasilkan misalnya koenzim Q10 atau menghasilkan vitamin E atau menghasilkan vitamin C. Tapi itu tuh istilahnya kebijaksanaan dari Tuhan yang Maha Kuasa itu membuat si sayuran dan buah-buahan itu dirubah sama bakteri usus kita jadi molekul hidrogen. Jadi itu satu, bahwa molekul hidrogen itu merupakan antioksidan yang terpilih, nggak cuma sebagai antioksidan, juga berbagai manfaat yang lain. Tadi kan sebagai probiotik juga, prebiotik juga gitu ya. Itu. Kemudian ketika makin lama radikal bebas makin banyak, nggak cuma radikal bebas dari segi dari metabolisme oksigen aja, si manusia tuh udah nggak sanggup menghadapi radikal bebasnya, maka sama Tuhan itu dibuat air-air ajaib di berbagai belahan dunia, di berbagai benua gitu ya, di mana air-air ajaib itu ternyata kalau orang minum air itu tuh kesehatannya jadi bagus, sembuh dari berbagai penyakit, panjang umur dan sebagainya. Dan si air-air ajaib itu tuh tidak berhubungan satu sama lain, ada di berbagai benua yang berbeda gitu. Dan semuanya ternyata di Jerman ada Nordenau, di Lourdes tuh holy water, dianggap air sucinya orang Kristen. Kemudian di Lakota di Meksiko, di Nadana India itu air sucinya orang Hindu, di Hunza water di Himalaya, air Zam-Zam di di Mekah gitu ya. Itu tuh ternyata semuanya kesamaannya, walaupun beda-beda tempatnya, semuanya tuh mengandung antioksidan. Cuman dulu tuh belum dipelajari antioksidan jenis apa. Pokoknya dia bisa menetralisir radikal bebas saja, diteliti sama para ahli. Kemudian makin lama makin kesini diteliti jenis antioksidannya apa sih. Si di Nordenau itu, di Lourdes itu antioksidannya apa. Ternyata penelitiannya tuh, misalnya penelitian dari Sanetaka Shirahata ini terkenal banget kalau di Jepang tuh, dia bikin, kalau di PubMed tuh banyak sekali penelitian yang dia buat. Dia bilang kalau di air Hitaten Ryosui di Jepang, Nordenau di Jerman, Lakota di Meksiko, itu air-air ajaib itu tuh mengandung antioksidan. Bentuk antioksidannya itu adalah hidrogen aktif gitu, yang bisa menetralisir radikal bebas. Jadi sebenarnya itu kan bukan buatan manusia, itu tuh yang bikin tuh Tuhan juga. Jadi Tuhan tuh bikin di dalam usus besar manusia itu bakterinya bisa bikin antioksidan, jenisnya tuh hidrogen. Kemudian dibikin air-air ajaib di muka bumi mengandung antioksidan. Antioksidannya bisa apa aja, kalau mau tuh bisa vitamin C, bisa vitamin E, terserah, bebas. Tapi sama Tuhan tuh dibikin antioksidannya jenisnya hidrogen gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang bahwa di Lourdes Prancis juga penelitian Kim Yong Pui, ini penelitian air alkali terionisasi di Korea Selatan, peneliti utama di Korea Selatan, itu tuh dibilang bahwa air Lourdes di Prancis itu antioksidannya jenisnya hidrogen. Jadi itu tuh seolah-olah menyiratkan, memberikan pesan bahwa si hidrogen itu merupakan antioksidan pilihan yang terpilih, yang dipilih sebagai antioksidan yang paling bagus buat manusia gitu. Itu insight yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa sih molekul hidrogen bisa memulihkan banyak sekali penyakit gitu ya. Jadi si hidrogen itu bisa diperoleh dengan tumbler, bisa diperoleh dengan mesin water ionizer. Semuanya itu menggunakan proses namanya elektrolisis ya. Elektrolisis air itu, pokoknya jadi kalau tumbler hidrogen fountain itu pakai elektrolisis, mesin-mesin air, tumbler yang lain juga, kemudian juga mesin-mesin water ionizer juga pakai proses elektrolisis. Nah, air yang diperoleh dari proses elektrolisis disebut air terionisasi ya, water ionizer. Dan kalau untuk water ionizer dia menghasilkan pH yang tinggi. Nah, air-air ajaib juga itu pH-nya tuh tinggi ya. Jadi air-air ajaib yang di berbagai belahan di muka bumi itu tuh pH-nya tuh air Zam-Zam, air Nordenau, Hitaten Ryosui, semua itu pH-nya agak tinggi, sekitar 8, 9 sampai 10. Di Hunza itu bisa sampai 9 sampai 10. Tapi airnya tuh pH-nya tinggi. Nah, jadi kalau misalnya nggak tahu nih, kalau di dulu tuh waktu yang generasi 1 tuh ada alkalin ballnya, ya itu bisa mengubah air pH normal jadi pH-nya tinggi. Atau kalau sekarang lebih praktis, mungkin minum air hidrogen fountainnya pakai pH air kayak pristine water gitu, pH-nya tinggi. Jadi ini tuh banyak sekali manfaat dari air yang sifatnya pH-nya tinggi tadi. Jadi banyak sekali buku-buku yang mengatakan bahwa
apapun nama penyakitnya semua berasal dari akar yang sama, terlalu banyak sampah asam dalam tubuh, misalnya Theodore Parodi misalnya. Sorry. Terus apa namanya? Misalnya Robert Ouyang mengatakan kadar cairan yang terlalu asam dalam waktu lama akan merusak seluruh jaringan tubuh dan akhirnya menyebabkan semua jenis penyakit. Dan juga penelitian air-air yang di pasaran itu yang dibikin sama air-air yang sifatnya alkali itu dibikinnya sama perusahaan-perusahaan besar kayak Kimia Farma, Sinarmas. Jadi pastinya lewat penelitian dulu bahwa itu aman dan juga bermanfaat. Jadi dan ini itu tuh berperan kalau misalnya kita bisa minum air hidrogen yang pH-nya tinggi gitu ya sekalian gitu, itu tuh banyak sekali manfaatnya karena banyak sekali salah satu kesehatan itu timbulnya karena tubuh yang terlalu asam, jaringan tubuh yang terlalu asam karena jarang olahraga, sering pola hidup yang nggak sehat, minum soft drink, junk food. Itu tuh dengan minum air hidrogen manfaatnya banyak sekali, terus pH yang tingginya bisa menetralisir kelebihan asam sehingga memberikan banyak sekali manfaat ya. Dan juga yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat, kelima nggak tuh, si air hidrogen itu kenapa sih banyak sekali manfaatnya? Karena dia itu tuh sangat besar peranannya untuk memperbaiki dehidrasi. Jadi dehidrasi itu sangat penting. Ada peneliti yang meneliti dehidrasi lebih dari 20 tahun, namanya Prof. Batman Hellich ya. Dia bilang bahwa Anda tuh tidak sakit, Anda hanya kehausan. Jangan obati rasa haus dengan obat-obatan. Dia bilang dehidrasi menyebabkan stres, nyeri kronis, dan hampir semua penyakit degeneratif. Ya, itu dia bikin buku yang terjual lebih dari 1 juta kopi, 15 bahasa. Kemudian ada peneliti apa namanya seorang dokter di Kanada kalau nggak salah atau di Amerika, dia tuh bikin buku Change Your Water, Change Your Life. Dia bilang ini bahaya yang timbul dari orang yang mengalami dehidrasi. Jadi tadi Pak Leo bilang sehari itu minimal minum Fontaine tuh 4 botol, berarti sekitar 2 liter. Itu tuh 2 liter tuh minimal untuk orang yang berat badannya 50 kilo. Kalau orang berat badannya 80 kilo ya disesuaikan, bisa 3 liter, 3 liter setengah. Jadi minum Fontaine-nya lebih banyak lagi. Karena kekurangan cairan itu kalau dalam waktu yang lama, kalau sekali 2 kali, sehari 2 hari nggak masalah, tapi kalau terjadi dalam jangka panjang, dehidrasi kronis itu berbahaya. Jadi maksudnya dehidrasi kronis itu gini, misalnya ibu atau bapak berat badannya 70 kilo, minumnya cuma 2 liter per hari, padahal harusnya sih sekitar 3 liter, kan kalau 75 kilo, mestinya sekitar 3 liter. Dia minum cuma 2 liter per hari, berarti tiap hari itu ada defisit sekitar 1 liter. Berarti nanti kalau udah sebulan ada defisit 30 liter, itu terjadi dehidrasi kronis. Itu tuh gejalanya banyak sekali. Nih, gampang capek, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, darahnya kental, kolesterolnya naik, macam-macam, banyak sekali manfaatnya, rematik segala macam. Itu timbul bukan karena kekurangan apa namanya hidrogen, bukan karena kekurangan karena tubuh terlalu asam, hanya pure karena dehidrasi gitu. Jadi si dehidrasi ini banyak sekali bahayanya, apalagi terutama yang terjadi secara kronis dan tidak disadari secara langsung. Kalau kita muntaber atau kita muntah-muntah, mencret, sakit penyakit yang lain itu langsung kerasa dehidrasinya. Tapi kalau dehidrasi kronis itu kadang-kadang nggak kerasa. Nah, apa sih hubungannya si air hidrogen ini dengan dehidrasi tadi? Jadi kalau semua air yang diproduksi dengan elektrolisis termasuk air hidrogen, itu tuh dari penelitian dia tuh bisa meningkatkan memperbaiki kekentalan darah, ya ini ada penelitiannya. Dia juga bisa memperbaiki status hidrasi kalau air yang sifatnya alkali dan terionisasi dengan proses elektrolisis ini, dan juga bisa memperbaiki rehidrasi dengan lebih cepat, jadi lebih cepat, lebih sempurna dibandingkan air biasa. Ya, jadi air yang sifatnya alkali dan terionisasi dan ini kita nggak ngomong manfaat hidrogen ya, kita cuma manfaat alkalinya sama terionisasinya itu banyak sekali manfaatnya. Jadi dengan minum air dalam jumlah yang sama, kalau misalnya anggaplah kita nggak minum air yang sifatnya alkali, cuma minum air terionisasi kayak hidrogen. Kan kalau kita minum dari Fontaine tuh otomatis airnya tuh terionisasi dan kayak hidrogen. Ya, kalau pH tinggi atau enggaknya tergantung kita pakai, misalnya kalau pakai pristine water atau pakai 8+ berarti pH-nya tinggi juga. Kalau kita pakai alkaline ball, pH-nya bisa naik yang tinggi. Pokoknya itu manfaatnya jadi 3. Hidrogennya dapat, terionisasinya dapat, alkalinya dapat. Anggaplah kalau kita nggak pakai yang alkali, cuma terionisasi aja. Si air terionisasi itu penelitiannya dikatakan pendapat ahlinya tuh dia tuh lebih cepat diserap dibandingkan air biasa. Ukurannya lebih kecil, lebih ringan, lebih enak. Jadi kepatuhannya juga lebih tinggi karena untuk orang tua, anak kecil yang biasanya susah minum, kalau minum air yang sifatnya yang terionisasi ini karena rasanya lebih ringan, lebih lembut, lebih nggak kembung karena molekulnya lebih kecil dan juga lebih cepat diserap. Jadi kepatuhannya tinggi, minumnya bisa lebih banyak. Itu tuh dengan jumlah anggap aja airnya sama aja.
sama-sama 2 liter itu penyerapannya lebih cepat. Apalagi kalau misalnya airnya lebih enak, otomatis minumnya juga bisa jadi lebih banyak. Yaitu manfaat tambahan kenapa sih si air orang tuh setelah minum air hidrogen, karena dia otomatis terionisasi, si rehidrasinya jadi otomatis diperbaiki. Minumnya jadi lebih banyak, ya. Minumnya jadi lebih banyak karena airnya rasanya lebih enak gitu. Kemudian apalagi kalau bisa pH-nya tinggi, itu bisa memperbaiki berbagai ke masalah yang timbul karena tubuh yang terlalu asam karena pola hidup yang nggak sehat, jarang olahraga, sering pola makan yang nggak sehat gitu ya. Jadi itu berbagai manfaat. Sekali lagi kalau kita bisa rangkum ya, pertama, kenapa sih air hidrogen itu bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit? Karena dia punya sifat sebagai antioksidan yang bisa menetralisir radikal bebas, dan radikal bebas itu punya efek bisa berperan pada hampir semua jenis penyakit. Terus tapi ada pertanyaan, kenapa antioksidan lain nggak bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit? Karena si hidrogen itu punya banyak sekali kelebihan dibanding antioksidan yang lain, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau antioksidan lain cuma berfungsi sebagai antioksidan, kalau si hidrogen ini punya efek lagi selain sebagai antioksidan, dia punya efek sebagai anti radang, anti apoptosis, anti alergi, anti obesitas, prometabolik, nurunin gula darah, dan macam-macam. Jadi manfaatnya itu nggak cuma sebagai antioksidan, tapi sebagai manfaatnya itu banyak sekali gitu ya. Yang keempat, si antioksidan ini merupakan hidrogen itu merupakan molekul antioksidan yang paling alami, yang paling tua, paling alami, paling biasa di sejak zaman nenek moyang kita tuh kita udah biasa bisa menghasilkan hidrogen sendiri, bisa dan sudah sangat terbiasa dengan hidrogen. Jadi itu paling cocok lah, paling pilihan lah bisa dibilang. Terbukti air hidrogen juga molekul hidrogen itu ada di air-air ajaib yang ada di muka bumi, jadi bisa dibilang antioksidan atau senyawa sehat untuk pilihan dari Yang Maha Pencipta. Kemudian air hidrogen juga kalau zaman sekarang dihasilkan dengan proses elektrolisis, otomatis diserap sehingga bisa membantu mengatasi dehidrasi. Kemudian satu lagi, oh ya, si air hidrogen ini bisa juga air hidrogen itu bisa berfungsi sebagai prebiotik. Jadi cairan atau makanan yang disukai oleh bakteri usus. Jadi bisa meningkatkan kesehatan usus, meningkatkan kesehatan flora normal, dan bisa meningkatkan kesehatan kita secara umum, karena flora normal ini ternyata sangat besar peranannya pada kesehatan kita. Kemudian catatan khusus tentang air dibandingkan inhalasi. Inhalasi jadi kita kerjain. Kalau misalnya jadi jangan cuma ngandelin inhalasi aja, karena ada beberapa yang nggak bisa diperoleh dari inhalasi dengan lewat air hidrogen. Yang tadi pertama tentang probiotiknya, ya, efek prebiotiknya menyehatkan flora normal usus. Yang kedua, si air hidrogen ini juga jadi dia bisa membantu merehidrasi. Kalau inhalasi kan nggak membantu rehidrasi, ya. Tapi kalau kita minumnya air hidrogen itu rehidrasinya lebih cepat. Kemudian nanti kalau kita udah minum air hidrogen tiap hari, berarti di dalam sel kita itu seluruh sel dari ujung kepala sampai ujung kaki itu isinya itu air yang kaya akan hidrogen, terionisasi sehingga gerakannya lebih cepat. Kemudian juga mengandung antioksidan dalam jumlah yang besar, dan juga antioksidan terbaik pilihan yang kita supply diganti setiap hari gitu. Hidrogen yang lama keluar diganti hidrogen yang baru, terus kayak gitu. Jadi di tubuh kita tuh semuanya tuh airnya tuh sangat sehat di dalam tubuh kita, sementara 70-80% tubuh kita air gitu ya. Dan itu airnya tuh air yang bukan air biasa gitu, karena dia lebih kecil molekulnya, lebih cepat gerakannya antar sel, membuang sisa-sisa makanan, sisa-sisa metabolisme juga jadi lebih cepat, interaksi antar sel jadi lebih sehat gitu ya, lebih bagus. Jadi itu banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, dan juga kepatuhannya. Satu lagi terakhir, kepatuhan dari air hidrogen itu sangat tinggi ya, karena bentuknya air dan rasanya lebih enak, lebih segar, sehingga kita bisa meminum dalam jangka panjang. Terbukti dari tahun 66 sampai tahun 2021 ini, orang-orang yang minum air hidrogen di Jepang itu terus minum dari dulu sampai sekarang tuh dengan kepatuhan yang tinggi gitu. Jadi mungkin itu kesimpulannya yang bisa menjawab, moga-moga bisa menjawab kenapa sih hidrogen bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit. Moga-moga sisanya bisa untuk tanya jawab. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang saya bilang sekali lagi dari awal juga banyak sekali manfaatnya sudah jelas. Cuman kadang-kadang ada persepsi-persepsi yang salah yang menyebabkan si manfaat kesehatan dari hidrogen ini tidak jadi kurang optimal gitu. Moga bisa lebih dibahas pada saat diskusi nanti.